Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan kita bersama-sama ada di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita datang bukan karena kemampuan kita, melainkan karena anugerah Allah yang memanggil kita. Dialah Sang Pencipta yang membentuk setiap pribadi secara asli, mengaruniakan berbagai kemampuan, talenta, dan kecakapan untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan mengingatkan dalam Mazmur 100 ayat 2, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai." Mari kita meninggalkan sejenak segala kesibukan dan membawa seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita untuk menyembah Dia dan mempersiapkan kita menerima firman-Nya. Mari kita berdiri, kita bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kini saatnya. Selamat
dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat bersilakan. Saudara-saudara, seringkali kita menganggap bahwa kepandaian, jabatan, pengalaman, atau kemampuan yang kita miliki berasal dari usaha kita sendiri. Bahkan tidak jarang kita menyembunyikan talenta karena takut, karena malas, atau merasa tidak layak. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Marilah dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang dengan hati yang penuh kerendahan. Kami mengaku bahwa seringkali kami lebih membanggakan kemampuan kami daripada memuliakan Engkau. Kami lupa bahwa setiap talenta berasal dari-Mu. Ampunilah kami ketika kami menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani. Ampunilah kami ketika kami iri terhadap kelebihan orang lain atau merasa diri tidak berguna sehingga enggan mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Pulihkanlah hati kami, bentuklah kami menjadi hamba-hamba yang setia, memakai setiap karunia yang Engkau percayakan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memperbarui hidup kita agar dapat melayani Dia. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus kita telah diampuni dan dipulihkan untuk menjadi alat di tangan-Nya. Syukur kepada Allah. Orang yang telah menerima kasih karunia dipanggil untuk hidup setia menggunakan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kiranya inilah komitmen hidup kita. Bersama kita akan pujikan Setialah Setialah. Kiranya ini yang akan menjadi komitmen dalam setiap kehidupan kita untuk tetap setia selama hidup kita. Setialah selama hidupmu.
dan dipanggil menjadi pelayan-pelayannya. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Dia yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki karunia rohani tertentu. Namun firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan juga memakai keterampilan, kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan bekerja yang dianugerahkannya. Besaleel dan Aholiab dipenuhi Roh Allah, bukan hanya untuk berdoa atau bernubuat, melainkan juga untuk mengukir, merancang, membangun, dan mengerjakan segala sesuatu bagi kemah suci. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin menyadari bahwa setiap kemampuan adalah pemberian Tuhan, dan setiap pemberian Tuhan mempunyai tujuan untuk kerajaan Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama mendengar firman Tuhan, dan kita akan menaikkan satu pujian tiap langkahku. Di tengah badai apapun, ketika bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Nanti setelah doa pembuka firman, nanti kelas remaja, SMP, SMA, SMK akan mengikuti kelas di sebelah sana ya, seperti biasa di Ibu Emi ya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada hingga sampai saat ini ya Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, itu karena anugerah terbesar Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami pikiran hati yang fokus kepada Tuhan pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Enggak jauhkan kami dari gangguan si jahat. Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di tempat ini memimpin setiap hati kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas dalam penyampaian firman Tuhan. Tuhan tolong Kau rapi, pimpin dengan Roh Kudus Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Biarlah mereka tidak hanya menjadi pendengar, biarlah mereka juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan kepada remaja. Saya sampai kita semua shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Harus semangat Bapak Ibu. Ini masih pagi-pagi ya, jadi harus semangat. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah terakhir khotbah saya di ibadah umum ya. Kita masih bisa bertemu minggu depan dan beberapa hari ke depan kita bisa bersama-sama Bapak Ibu. Tiba saja kita akan menikmati bersama-sama ya. Soalnya kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang biasanya kita sama-sama juga menikmati firman Tuhan. Kerohanian kita juga perlu dikasih makan Bapak Ibu ya. Nah, hari ini tuh tema yang diberikan kepada saya yaitu bakat-bakat alami. Bakat-bakat alami, berarti kalau alami ini berarti sudah ada dalam diri kita ya. Sejak kecil kita sudah ditanamkan bakat-bakat yang luar biasa Bapak Ibu. Tinggal kita mencarinya seperti apa, tinggal kita menemukan seperti apa. Kalau minggu lalu sudah kita dengar dan bahas bersama-sama, belajar bersama-sama sebelum bulan keluarga. Kita belajar tentang karunia-karunia rohani, belajar dengan kemampuan setiap kita dan hampir sama dengan bakat-bakat alami ini Bapak. Sudah belajar bagaimana menemukan kemampuan kita yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Nah untuk itu Bapak Ibu, untuk mengawalinya kita akan terlebih dahulu membaca nats kita pada hari ini yang terambil dari Keluaran pasal yang 31 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, jadi saya ajak Bapak Ibu nanti ini untuk saling bergantian membaca. Ya, saya akan memulai dari ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ayat yang genap, dan begitu selanjutnya sampai dengan ayat 11 kita akan sama-sama ya. Saya akan memulai dari ayat yang ganjil dengan judul perikop yang diberikan oleh LAI, Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dari surga dan dalam hati seseorang yang kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Yakni meja dengan perkakasnya, sebenarnya mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, minyak urap bersama-sama, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah diperintahkan kepadamu, haruslah mereka melakukan semuanya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah saya ini rabun atau bagaimana Bapak Ibu. Itu di belakang itu saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang berdiri di depan sini bisa melihat. Kalau saya sendiri tidak terlalu jelas, ya. Saya tidak terlalu jelas melihat belakang itu. Mungkin saya ada minus-minusnya dikit ya, nggak ngaruh sih itu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, di sebuah desa ada seorang bapak yang bekerja sebagai tukang kayu, Bapak Ibu. Ya. Setiap hari ia membuat meja, ia membuat kursi, ia membuat pintu. Ia memperbaiki rumah warga yang membutuhkan, Bapak Ibu. Ya. Ia juga bukan orang-orang yang hebat, ia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang penatua atau majelis di gereja, bukan siapa-siapa. Dan bukan juga orang yang sering berdiri di depan jemaat, ya, seperti yang memimpin ujian. Seperti yang memimpin pujian, Bapak Ibu, bukan. Dia hanya terlihat seperti biasa saja, Bapak Ibu. Nah, suatu ketika gereja di desanya tempat yang ada membangun ruang sekolah ini. Ya. Panitia meminta bantuannya untuk membuat pintu, membuat jendela, membuat bangku. Selama beberapa minggu ia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati untuk melakukannya. Setelah bangunan itu selesai, seorang anak kecil datang kepadanya sambil berkata, "Pak, sekarang kami punya tempat yang bagus untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih atas kerja keras Bapak." Dalam perjalanan pulang, bapak ini berkata kepada istrinya setelah sampai di rumah, "Selama ini saya kira Tuhan memberi saya kemampuan membuat meja dan membuat yang lainnya untuk mencari nafkah. Tetapi hari ini saya sadar, ternyata Tuhan juga memakai tangan saya untuk membangun pekerjaannya." Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, bukankah seringkali kita berpikir seperti itu?
Kita menganggap bahwa melayani Tuhan hanyalah orang yang berkhotbah, hanya orang yang memimpin pujian, hanya orang yang bermain musik, hanya orang yang memainkan worship sound system. Sedangkan kita berpikir seperti itu. Jadi akibatnya seperti apa? Kita tidak pernah bisa melakukannya. Banyak orang yang berkata, saya tidak punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan untuk Tuhan. Apakah benarkah demikian itu terjadi? Kita tidak punya apa-apa untuk kita kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, sedikit saya cerita tentang pengalaman hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Kedua orang tua saya petani. Orang tua saya petani. Tidak ada penghasilan tetap. Ayah saya meninggal, saya kelas 1 SD. Bayangkan kelas 1 SD, kami 6 orang, Bapak Ibu, saya anak keempat. Nah, Bapak Ibu, ketika saya masih di kampung, saya masih SMP, saya berpikir, bagaimana bisa untuk hidup? Bagaimana supaya bisa bertahan hidup? Otak harus diputar berarti. Jadi ketika saya masih di kampung, Bapak Ibu, segala hal pekerjaan saya kerjakan. Yang penting menghasilkan duit, uang, bisa makan, Bapak Ibu, bisa memenuhi kebutuhan. Sekolah setengah hari, kerja setengah hari. Kerja di mobil, Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman kerja di mobil. Saya juga kerja di kelistrikan PLN. Saya juga kerja di bangunan. Saya bisa punya bakat main musik, bisa juga memasak, ya, walaupun tidak semua jenis makanan bisa saya masak gitu. Tapi ada hal-hal yang penting, kalau saya hidup di kos sendiri, saya bisa masak sendiri. Tidak perlu diajari, Bapak. Dulu waktu saya belajar main musik, tidak ada orang yang menuntut saya untuk belajar. Tidak ada orang yang mengajarkan saya untuk belajar. Terus bagaimana saya bisa main musik? Apakah secara tiba-tiba Tuhan kasih? Tidak juga. Saya belajar itu melihat orang main musik. Oh, begitu ya cara main musiknya. Oh, itu yang dia tekannya. Baru saya pulang, saya praktekkan di rumah itu. Sama halnya juga saya bekerja di bangunan. Awalnya saya melihat, saya hanya bantu-bantu saja. Pada akhirnya ketika saya di rumah, saya membangun kamar mandi kami sendiri. Beli batu, beli pasir, beli semen, saya buat sendiri. Saya rangkai besi, tunangan besi. Bisa, Bapak Ibu, bukan nggak bisa. Jadi seringkali kita berpikir bahwa oh, hidup saya ini kayaknya tidak ada gunanya deh. Hanya kebetulan saja hidup saya di dunia ini. Jadi mati pun tidak apa-apa sekarang. Banyak orang berpikir seperti itu. Apa yang saya mau lakukan? Kayaknya saya tidak ada sesuatu hal di dalam diri saya untuk saya lakukan. Seringkali kita berpikir seperti itu, Bapak. Dan akhirnya karena kita belum mencoba untuk melakukannya, kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya kita bisa lakukan. Sebenarnya main musik, kalau saya tunggu saya sempurna baru saya main musik, main gitar, saya tidak pernah bisa main gitar. Saya tidak pernah bisa. Sampai sekarang pun saya masih belajar main gitar. Walaupun bisa iringi lagu, tapi saya belum merasa bahwa itu sudah sempurna sekali. Tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Saya tidak tunggu sempurna baru melayani.
Pertanyaannya sekarang begitu Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan sekarang untuk Tuhan? Apa yang sudah ada di dalam diri Bapak Ibu untuk bisa lakukan untuk Tuhan sekarang? Jangan ditunggu. Kalau ditunggu-tunggu sampai tua, sudah nggak bisa berjalan lagi, baru punya hati melayani. Sudah mau dipanggil Tuhan, baru punya hati melayani. Semasih-masih bisa, semasih punya kekuatan melakukan sesuatu untuk Tuhan lakukan Bapak Ibu. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu kita sempurna dulu. Semasih kita ada di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Semuanya kita masih butuh proses. Belajar terus menerus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke slide kita. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa Bapak Ibu sekitar tahun 1446 sampai dengan 1406 sebelum Masehi. Setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir pada saat itu, ya, Allah membawa mereka ke Gunung Sinai. Di sanalah Allah memberikan hukum-hukumnya pada bangsa Israel dan memerintah Musa untuk membangun kemah suci. Jadi Bapak Ibu, kemah suci adalah tempat bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan lambang Allah hadir di tengah umatnya pada saat itu. Itu artinya kemah suci itu. Namun membangun kemah suci Bapak Ibu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah pada saat itu. Beda dengan saat ini Bapak Ibu, teknologi sangat canggih sekali. Ya. Jadi pada saat itu semua harus dibuat sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu. Bukan semaunya kita sendiri. Jadi dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan mengukir kayu, mengelola emas pada saat itu Bapak Ibu, membuat pakaian para imam, ya, dan mengerjakan berbagai pekerjaan seni pada saat itu. Dan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu siapa yang melakukannya Bapak Ibu? Siapa yang melakukan semuanya itu? Di dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai dengan ayat 3, Allah berkata, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Apabila melalui bagian ini Allah sedang mengajar umatnya bahwa setiap kemampuan berasal dari Tuhan. Ya. Dan setiap kemampuan itu punya tujuan, tidak hanya asal diberikan saja. Apa tujuannya? Untuk memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya Bapak. Kita akan belajar dua pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, Allah adalah pemberi setiap berkat. Bapak Ibu coba perhatikan bahwa Allah sendiri yang memilih Bezaleel. Bahkan Allah sendiri yang memenuhi dia dengan hikmat, dengan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ini berarti kemampuan Bezaleel ini bukan hanya hasil latihannya saja, tetapi merupakan anugerah Tuhan. Bukan hanya sekedar dia belajar untuk melakukannya, untuk latihan melakukannya.
tetapi karena Tuhan menganugerahkan itu kepada dia. Hal yang sama juga berlaku bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Mungkin ada yang pandai bertani, pandai berdagang, pandai memperbaiki mesin, ya ahli mesin. Ada yang pandai memasak. Ya, saya kagum dengan ibu dia, karena saat saya tinggal di Pastori, ibu itu hari-harinya memasak. Enak. Sama halnya juga kalau setiap kali kita ibadah, setelah ibadah saya makan, saya menikmati berkat Tuhan juga. Enak, Pak. Berarti punya keahlian untuk memasak. Karena saya tahu itu dari berbagai orang, bukan hanya satu rumah itu saja. Minggu depan ini berbeda-beda. Tadi saya menikmati. Tapi saya nggak terlalu suka pedas, Bapak Ibu. Padahal orang kami nias itu, Bapak Ibu, nggak mau makan kalau nggak ada cabai. Ya jangan digoreng, ya ada cabai mentah itu digigit saja. Tapi saya beda, Bapak Ibu. Saya tidak tahu saya orang mana. Kenapa saya tidak bisa, Bapak Ibu ya? Bukan nggak bisa, bisa kalau sedikit saja. Tapi kalau terlalu banyak, pedas sekali saya sudah bisa sekali. Ya. Jadi ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Saya tahu di sini kita semua punya bakat-bakat yang luar biasa, Bapak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa menjadi pengurus administrasi yang luar biasa, baik di dalam gereja maupun di dalam luar pekerjaannya, merawat orang sakit. Ya. Itu semua bukan kebetulan, Bapak Ibu, bukan kebetulan. Orang kalau bisa melakukan sesuatu, oh iya, kebetulan saya bisa melakukannya. Bukan kebetulan. Alami itu yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Kenapa kita kaget? Kenapa kita kaget ketika sudah kita bisa melakukannya? Karena kita belum punya niat untuk menemukannya. Kita belum mencoba sebelumnya. Makanya kita kaget setelah mencoba beberapa tahun setelah kita sudah mau tanah. Oh kok ternyata saya bisa, dulu saya tidak bisa. Dulu bisa melakukan sekali, gagal sudah mulai. Nah, biar saja lah, berarti saya tidak bisa. Kecuali sekali gagal itu. Setelah sudah bertahun-tahun dia sudah tua, mencoba lagi baru bisa. Terus mencoba, terus mencari. Orang tidak bisa memasak kalau ia tidak belajar dari kecil. Orang tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau ia tidak belajar, Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu bakat-bakat itu kalau kita tidak mau belajar, tidak mau proses, kita maunya yang instan saja, yang cepat. Buat mie cepat makan. Setiap hari makan mie khusus untuk batuk rumah sakit. Itu yang terjadi di kampus. Para mahasiswa yang merasakan ini hampir tiap semester ada yang masuk rumah sakit. Kenapa? Khusus buntu. Kenapa? Sudah ada makanan, Bapak Ibu. Manja makan mie. Yesus buntu, sakit masuk rumah sakit, dipotong ususnya, dikurangi lagi ususnya. Butuh proses untuk kita menemukannya, tidak instan. Ada banyak hal yang Tuhan anugerahkan bakat-bakat kepada kita, namun kita sendiri yang merasa bahwa kita tidak memiliki hal itu. Karena kita tidak punya, merasa tidak punya, minder. Akhirnya, karena melihat orang lain lebih banyak bakatnya, iri, punya iri hati, ingin melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Itu yang terjadi saat ini, Bapak. Bukan dia tidak punya, tapi ia malas menunjukkannya, ia malas melatih diri.
Ia hanya rajin untuk punya iri dalam dirinya kepada orang lain. Dia tidak mau orang lain sukses. Dia tidak mau melihat orang lain melayani Tuhan. Tapi ia sendiri juga tidak mau melakukannya. Ia tidak mau melayani, ia tidak mau ingin dipakai Tuhan. Lalu ketika setiap kali ada kesalahan di dalam kepemimpinan, mengoreksi lebih banyak. Oh, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Ditunjuk untuk memimpin, tidak mau. Latih diri untuk melakukannya. Jangan hanya kita bisa melihat yang belok, yang salah. Kita juga belajar untuk ikut di dalamnya, ikut merasakannya. Ya. Jadi bagi kita yang punya bakat-bakat ya, luar biasa. Saya melihat jemaat-jemaat di sini selama saya di sini, saya melihat banyak sekali bakat-bakat Bapak Ibu semua. Ini salah satu melukis ini. Saya kaget kemarin, saya tanya sama lupa nama anaknya ya. Ini siapa yang buat? Katanya Bapak. Bagaimana cara buatnya ya? Bagaimana cara buatnya? Luar biasa Bapak. Itu bakat yang Tuhan sediakan. Digunakan untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan. Saya lihat ibu-ibu sibuk di sebelah sana mempersiapkan. Mereka punya bakat memasak luar biasa. Itu melayani Tuhan, berikan untuk Tuhan. Itu bukan pelayanan yang kecil Bapak Ibu. Yang menyambut gereja bukan juga pelayanan yang kecil. Sebenarnya kita lakukan untuk Tuhan, bukan pelayanan yang kecil. Tidak lebih besar dari orang yang berkhotbah di depan ini. Kalau kita lakukan dengan hati, Tuhan tidak melihat berapa persen dia melakukan pelayanan. Oh, ini itu pelayanan kecil, itu hanya menyapu, berarti cuma 10% saja. Tidak, di mata Tuhan sama kalau kita melakukan dengan hati. Di mata Tuhan sama Bapak. Ya, tentu memang Bapak Ibu ada yang dipanggil untuk berkhotbah, ada yang mengajar anak-anak, ada yang bermain musik, ada yang memimpin pujian, ada yang isi worship, ya, ada yang membersihkan gereja, ada yang memasak, mempersiapkan makanan. Ada juga orang yang setia mendoakan gereja, ada itu yang dilakukan, tapi itu luar biasa Bapak. Semua pelayanan itu berharga di mata Tuhan. Pelajaran selanjutnya. Allah memberikan bakat supaya dipakai untuk kemuliaannya. Ya. Ini yang kita perhatikan Bapak Ibu. Untuk kemuliaannya, bukan untuk diri sendiri dan bukan pula untuk orang lain. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan kemampuan kepada Bezalel? Bukan supaya dia terkenal Bapak Ibu, bukan. Tetapi supaya kemah suci dibangun dengan baik sehingga umat dapat beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya itu. Bukan untuk membanggakan dirinya pada saat itu. Bukan untuk supaya dia terkenal pada saat itu. Tapi bisa yang terkasih dalam nama Tuhan. Tujuan bakat bukanlah supaya kita dipuji orang, bukan. Kita punya bakat, tujuannya bukan untuk kita dipuji orang. Tujuan bakat adalah supaya nama Tuhan dimuliakan melalui bakat yang kita punya. Kita bisa melihat, wow, dia luar biasa. Yang melayani apapun itu dia setia mengerjakan. Dia punya inisiatif melakukannya. Kalau kita tidak punya bakat, kita sendiri yang merasakan bahwa kita tidak punya bakat. Padahal di dalam diri kita Tuhan sudah sediakan, alami di dalam diri kita
itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita sendiri bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita menemukannya, Bapak. Ya. Kalau saya teringat kepada seorang ibu yang selalu datang paling awal, paling pagi, ya, setiap kali ibadah di gereja. Ia tidak pernah berkhotbah, saya juga lihat ia tidak pernah berkhotbah. Ia tidak pernah memimpin pujian. Tetapi ia selalu memasak, mencuci piring, membersihkan dapur. Nah, suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada ibu ini, "Bu, mengapa ibu begitu semangat? Kenapa apa saja ia melakukan? Seperti bekerja." Nah, lalu dia menjawab, "Kalau para pelayan Tuhan bisa berkhotbah dengan tenang karena saya membantu di dapur, saya sudah bersyukur. Saya juga sedang melayani Tuhan." Jadi ia merasa bahwa hal yang dia lakukan adalah untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saya harap kita punya hati yang seperti itu, Bapak. Karena kita kira bahwa mereka yang bekerja di sana itu rendah, dia tidak punya nilai tinggi. Mereka yang bekerja di dapur itu yang tidak kelihatan itu, oh tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya untuk pelayanan itu. Ya, kita ingat sekali lagi, jika kita melakukan dengan hati sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan tidak selalu dilakukan di mimbar, ya, seperti saya saat ini memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya itu pelayanan. Ya. Pelayanan itu bisa di luar, Bapak Ibu, bisa di tempat kita bekerja, kita melakukannya dengan jujur. Di rumah kita melayani di dalam rumah dengan hati untuk Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja saja. Bahkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita harus lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Tuhan, apakah kemampuan yang Engkau berikan sudah kupakai untuk memuliakan nama-Mu? Tuhan, apakah kemampuan yang Engkau berikan sudah saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Coba tanyakan pada diri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sudah apa belum? Atau hanya kita saja pintar mengomentari, pintar melihat ketidaksempurnaan orang lain, kelemahan orang lain. Namun kita sendiri kita tidak memberikan diri kita, tidak memberikan hidup kita untuk melayani. Apakah itu baik, Bapak? Hendaklah kita lebih banyak bertindak daripada ngomong. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah belajar bahwa kemampuan berasal dari Tuhan, bakat-bakat berasal dari Tuhan, dan semua itu diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini tidak berhenti pada Bezalel yang pada saat itu dikasih, bukan hanya berhenti di situ, Bapak. Apakah hanya dia yang diberkati, diberikan kemampuan sebanyak itu? Tidak.
Jadi kisah ini membawa kita melihat kepada pribadi yang jauh lebih besar, Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, maaf saya waktu ini. Bezalel dipakai Tuhan untuk membangun kemah suci, tempat Allah menyatakan kehadirannya pada saat itu di tengah umat Israel. Namun di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus adalah penggenapan, Bapak Ibu, penggenapan dari kemah suci itu. Melalui Dia, Allah hadir di tengah manusia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau pada saat itu melambangkan kehadiran Allah, Bapak Ibu, ya, kemah suci. Kalau sekarang, Bapak Ibu, perjanjian baru bukan hanya lambang lagi, Bapak Ibu. Allah langsung hadir di tengah-tengah umatnya. Siapa yang melakukan itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, langsung ingin merasakan penderitaan manusia, Bapak Ibu. Tidak hanya lapang lagi pada saat itu, langsung datang ke dunia ikut merasakan. Bahkan Ia tidak ingin kita dihukum karena dosa-dosa kita, maka Ia memberikan dirinya sendiri untuk dihukum, menggantikan hukuman dosa kita. Di atas kayu salib yang menyerahkan hidupnya supaya kita yang berdosa memperoleh kemampuan dan hidup yang baru, Bapak Ibu. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, kita memakai bakat bukan supaya kita mengasihi, supaya Tuhan mengasihi kita, bukan. Kita memakai bakat karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita di dalam Kristus. Bukan lagi untuk kita selamat melakukan bakat-bakat itu, bukan lagi untuk kita mencari perhatian Tuhan, perhatian manusia, bukan lagi kita untuk mencari kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Bukan, apa, sudah lebih dahulu Tuhan memberikan itu kepada kita. Bukan lagi itu yang dikejar saat ini. Tuhan sudah memberikan itu. Dia sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kita lakukan adalah merespon, bersyukur kepada Tuhan. Lalu respon kita apa, Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Apakah karena kita sudah diselamatkan kita terserah sendiri melakukan sesuatu? Salah satu yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Itu yang utama. Dengan bakat-bakat yang kita punya, kita lakukanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu hanya itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membayar kembali pengorbanan Kristus. Kita punya dunia ini pun kita berikan kepada Tuhan. Kalau misalnya kita yang punya dunia ini tidak bakalan bisa menggantikan hukuman yang Kristus tanggung di dalam diri kita. Itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Masuk dulu, masih slide ke-16. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kiranya ketika orang yang melihat hidup kita, mereka bukan hanya melihat kemampuan kita,
Bukan hanya mereka melihat bakat-bakat yang kita punya, tapi mereka melihat kasih. Mereka bisa melihat kesetiaan kita melakukannya kepada Tuhan. Dan terlebih mereka bisa melihat bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan Kristus, untuk kemuliaan nama Bapa, bukan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri. Marilah kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, Bapak. Waktu kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Jangan kita kira kalau kita masih muda, masih banyak kesempatan untuk melayani. Tidak, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu kalau Tuhan panggil sekarang, ya bisa. Tidak ada yang mustahil begitu. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Jangan kita kira kalau kita sudah umur, sudah lansia, tidak bisa melakukan pelayanan. Selagi bisa melakukan, kuat, punya tenaga, lakukan. Belum terlambat. Belum terlambat. Apapun pelayanan itu, lakukan dengan hati. Bakat-bakat yang kita punya, kita asah, kita kembangkan, dan kita pakai untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, jika kami boleh belajar memahami bahwa Tuhan telah menyediakan bakat-bakat alami di dalam diri kami. Tuhan, ampunlah kami Tuhan jikalau kami merasa bahwa kami tidak punya apa-apa, tidak punya bakat, merasa tidak punya kemampuan melakukan sesuatu Tuhan. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa banyak hal yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami boleh menemukannya ya Tuhan. Apapun ya hal yang boleh kami lakukan, bakat-bakat yang ada dalam diri kami, biarlah kami boleh pakai untuk Tuhan. Segala hal yang Tuhan sediakan untuk kami boleh bertahan hidup di dunia ini, biarlah kami juga lakukan untuk Tuhan, tidak hanya untuk bertahan hidup saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Tuhan, tolong Kau berkati mereka dengan firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata kami, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara kepada setiap hati mereka, supaya kami pada hari ini Tuhan boleh membawa sesuatu yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya kami boleh pulang nanti tidak dengan tangan yang kosong, dan kami boleh pulang dengan membawa kebenaran Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita, menolong kita untuk terus mencari apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, persembahan bukan sekedar memberi sebagian harta kita, melainkan ungkapan syukur atas seluruh hidup yang telah Tuhan percayakan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kiranya melalui persembahan ini kita belajar mempersembahkan juga waktu, tenaga, kemampuan, dan seluruh talenta kita kepada Tuhan.
Sementara kita membawa persembahan kita akan menaikkan pujian. Mari sebarkan. Kita mulai dari timur, tengah, dan barat. Mari kita mempersiapkan hati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan jika pada kesempatan yang indah di hari yang indah ini kami bisa bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini untuk melaksanakan ibadah. Tuhan, kami akan memohon pada Engkau, izinkan sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami, baik yang telah kami lakukan kepada sama kami, bahkan terlebih pada Tuhan sendiri. Tuhan, tolong ampuni kami. Allah Bapa Surgawi, di saat ini kami menghadap Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang saat ini sedang beribadah, ataupun mulai dari pagi sampai dengan malam nanti, ataupun di hari yang lain. Tuhan, izinkan setiap ibadah yang dilakukan di setiap gereja berjalan dengan baik. Selebihnya Tuhan, kami juga memohon padamu, berkati agar setiap jemaat
untuk bisa menemukan dan memakai talenta bagi pelayanannya. Kami tahu dalam setiap umat-Mu pasti mempunyai suatu talenta, walaupun sekecil apapun. Jika itu kami lakukan, bisa menjadikan yang terbaik bagi persembahan bagi Engkau. Kami juga mohon padamu Tuhan, berkati bagi para pelayan Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, pembina remaja dan pemuda. Tuhan, berikan hikmat kepadanya, sehingga dalam pelayanannya bisa menjadikan yang terbaik untuk sebagai pelaku firman Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami, khususnya bangsa Indonesia ini, baik dari rakyat atau para pemerintah. Berikan kami hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia ini. Tuhan, berikanlah kedamaian, berikanlah suatu hati yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan, baik itu di jajaran paling bawah sampai dengan yang tertinggi. Tuhan, berikan hikmat untuk lebih memperhatikan kepada rakyatnya, sehingga menjadikan kewibawaan pemerintahan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk persatuan bangsa tetap terpelihara, terjaga, yaitu NKRI. Jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak baik, baik itu persengketaan, baik itu permusuhan, baik itu kekacauan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia pendidikan dan generasi muda. Kiranya Tuhan tumbuh kembangkan dalam karakter yang takut akan Engkau Tuhan. Bapa, kami juga memohon padamu untuk setiap misi dalam dan penginjilan. Niat Tuhan membuka setiap pintu pelayanan penginjilan, baik itu di daerah yang sangat pelosok sampai dengan di kota-kota, baik itu yang bisa ditembus bahkan yang mudah. Kiranya Tuhan Engkau memakai setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan bisa mempunyai satu kekuatan Roh Kudus, sehingga bisa menembus firman-Mu itu di setiap umat yang ada dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja, untuk menjadikan berkat melalui talenta setiap para anggotanya. Dan pada kesempatan ini dari Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga di jemaat ini. Niat Tuhan, jadikanlah setiap orang tua untuk mampu mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak, sehingga anak-anak bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga menjadi tempat bertumbuhnya talenta untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran yang hidup, yang menjadikan kami nanti bisa bersama di dalam keluarga Tuhan yang baik, Tuhan kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat di sini Tuhan. Kami mendoakan yaitu jemaat Engkau yang saat ini sedang sakit. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk Ibu Eni yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Kota Kucing, agar Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, bahkan pemulihan, sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah, berkumpul dengan satu keluarga kampus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mas Oki yang saat ini masih juga menjalani perawatan.
Kiranya Tuhan Engkau memulihkan setiap kesehatannya. Untuk Bu Eni ataupun untuk Dik Ogi, kiranya Tuhan Engkau siapkan, jadikanlah menjadi sehat kembali. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pula Tuhan, memohon kepada Engkau untuk setiap pergumulan di dalam keluarga, apapun pergumulannya, baik itu pergumulan secara sosial, baik itu pergumulan secara ekonomi, ataupun apapun saja yang Tuhan tahu. Kiranya Tuhan untuk bercampur tangan untuk melepaskan setiap pergumulan-pergumulan para jemaat yang ada di sini. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang masih kecil, mulai dari balita, di dalam proses pendidikan. Kiranya Tuhan Engkau jadikanlah mereka menjadi anak yang pandai, yang cerdas, baik secara akademis ataupun secara karakteristis. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang dewasa, lansia. Ya Tuhan, jadikanlah yaitu jemaat-Mu sebagai pelaku bermanfaat yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan di dalam gereja ini, khususnya di dalam pekerjaan, baik anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan yang mapan dan nyaman. Kiranya Tuhan berkati untuk segera Tuhan berikan, yaitu tempat pekerjaan yang mapan dan nyaman sehingga menjadikan kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam pekerjaan apapun yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berkati sehingga menjadikan kesuksesan, kemenangan yang berkelindan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami juga sudah memberikan persembahan pada Engkau, kiranya jadikanlah persembahan yang kami sembahkan pada Engkau suci dan kuduskanlah, sehingga bisa menjadikan salah satu di dalam alat pelebaran kerajaan. Terima kasih Tuhan. Demikian permohonan kami pada Engkau, kiranya Engkau memperhatikan pada kami. Terlebih kami sangat mengharapkan Tuhan segera memberikan suatu perwujudan. Ini semuanya kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang mengatasi, dan Tuhan yang baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Terima
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah kita menjalani hidup mengiring Yesus. Ujian ini akan membawa kepada kita komitmen. Tuhan, aku mau mengikuti apapun yang aku alami dalam hidup kami. Mari kita bersama mengucapkan, saya mau ikut Yesus. menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan-Nya. Kami bersedia. Apakah saudara bersedia melayani dengan rendah hati, setia dan penuh kasih? Dengan pertolongan Roh Kudus kami bersedia. Pergilah menjadi saksi Kristus melalui pekerjaan, keluarga, pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kami siap kudus bagi kemuliaan Tuhan.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tanganmu, memenuhi hidupmu dengan hikmat, memperlengkapi setiap talenta yang telah dikaruniakan, dan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, serta memuliakan namanya. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.